Izin buka Ustaz. Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mas kalian masih semangat kan ya? Masih tetap bersabar ya untuk melanjutkan daurah kita pada siang hari ini. Dan Ustadz sepertinya gimana kalau kita mulai sesi ini dengan kuis Ustadz? Siap. Karena ini hadiah banyak sekali Ustadz. Boleh Ustadz jika diberikan pertanyaan 5 untuk ikhwan dan 5 Kayaknya untuk ibu-ibu akhwat. saja bapak nggak usah kayaknya. Gak usah. Bapak Oh, gitu. juga. Insyaallah Ustadz. Ibu-ibu lebih banyak soalnya. Hadiahnya banyak banget nih Ustadz, Masya Allah. Baik. Baik, tafadhol Ustadz. Baik bapak dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau ditunjuk Ustadz, terdekan jadinya kayaknya. Iya. Ada yang masih jomblo di bawah 30 tahun? Insya Allah. Oh ada, Masya Allah. Gak jadi deh, gak banyak soalnya, gak usah. Kameramennya juga jomblo. Ya salah. Yang sulit apa yang gampang? Hadiahnya besar nih Ustadz. Hadiahnya besar, berarti yang sulit ya? Ustadz. Sebutkan doa agar rajin zikir, bersyukur, dan ibadah yang bagus. Insya Allah. Bapak dulu Bu, sabar. Bismillah, langsung saya Ustaz. Pilih aja, pilih ya. Robbi a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Artikan. ya Allah berikanlah aku rasa untuk memperbaiki. Ya Allah tolonglah aku. Tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Gitu aja. Masih jomblo ya? Iya. Iya, ketahuan dari mukamu. Dapat hadiahnya Ustadz. Dapat. Oh alhamdulillah Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan yang kedua nih, hadiahnya besar ini. Masya Allah. Ini bisa buat ngecat rumah nih. Rumah masa depan. Masya Allah. Ibu-ibu siap? Siap. Nanti panitia ibu-ibu yang pilih ya? Iya Ustadz. Hah? Oh, Ya. yang belakang dulu Ustadz. Ya belakang, terus nanti yang tengah, terus depan ya? Ya, Oke. siap. Baik. Sebutkan tadi di poin nomor 1, manfaat beriman kepada takdir. Yang belakang. Nah itu, yang ngacung itu. Manfaat beriman kepada takdir. Mike ada nggak? Itu. Ada di belakang Ustadz. Manfaat beriman kepada takdir. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya aja Ustadz ya. Iya. Insya Allah dijauhkan dari rasa sedih. Rasa sedih yang bagaimana? Ya karena menerima takdir. Iya, rasa sedih tadi ada berapa macam yang disebutkan. Itu jawabannya. Harus bisa rinci. Oke, pindah ke yang lain. Minal ghammi wal hammi wal hazan. Minal hammi wal ghammi wal hazan. Tadi kalimat Ibnu Taimiyah dalam sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat beriman pada takdir? Akan terbebas dari alham, kekhawatiran yang akan datang. Gom, kesedihan yang dialami saat ini. Ya. Dan hazan, kesedihan yang dialami pada masa lampau. Oke. Oh, Masya Kesedihan pada masa lampau apa tadi? Trauma atau kenangan pahit. Kenangan-kenangan Iya, betul. pahit. Masya Allah. Allah. Ya, dapat hadiah itu. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Oke, sekarang ibu-ibu yang tengah. Yang di tengah. Barakallahu fiik. Tadi disebut
golongan dalam membalas dendam ada disebut muktasid. Artinya apa? Tunjuk aja Bu. Yang penting jangan ini. Yang gak dikenal aja Bu. Mana Bil? Muqtasid. Tunjuk aja terserah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya golongan muktasid itu membalas sesuai dengan haknya. Membalas Sesuai dengan haknya. apa contohnya? Contohnya tuh yang dibalas itu sama dengan perbuatan yang Iya, contohnya apa? Contohnya kalau dicubit balik, gitu. Dicubit? Mencubit balik. Mencubit baliknya lebih merah atau sama? Enggak sama Ustadz. Oke, baik. Betul, dapat hadiah itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus sekarang yang depan. Yang depan. Apa beda ridho dan sabar? Maaf ya Ibu. Apa beda ridho dan sabar? Apa beda ridho dan sabar? Maaf ya. Maaf ya, maaf ya, maaf. Mana Bu? Insya Allah. Sudah? Mana? Iya, saya Ustadz. Iya, silakan. Kalau ridho, bismillah. Kalau ridho tidak ada sakit hati. Kalau sabar masih ada rasa sakit hati, tapi dia lebih memilih menahan untuk bersabar. Dia tahan apa saja? Menahan hatinya, lisannya, kemudian dan anggota badannya untuk tidak membalas. Menahan hati, menahan lisan dan Anggota badan. berarti sabar dengan ridho bedanya? Kalau ridho udah tidak ada keinginan untuk membalas, Tidak ada sakit hati. tidak ada sakit hatian ya. Kalau sabar, Masih menahan rasa sakit hati. sakitnya di mana? Nah itu. Udah dapat tuh. Nih kita ini yang hadirin sakit hati semua. Masya Allah. Pengen balas dah. Dapat tuh Bu. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Baik. Ihwan lagi satu. Hah? Ihwan? Sudah berapa ini? 3. 3. Iya. 4, sudah 4 pertanyaan. Sebentar. Bagian depan belum Ustaz. Yang paling depan lagi nih belum nih. Kasihan sudah dari tadi Maaf ya, berjuang duduk di depan itu. Maaf ya Bu. Pilih yang depan Bu sekarang Bu, yang paling depan ini. Iya. Depan-depan. Yang penting nggak nepotisme aja Bu. Siap. Apa yang dijelaskan Ibnu Taimiyah pada kaidah nomor 2? Qiyat nomor 2. Ngacung aja, jawab belakangan. Ngacung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa qiyat Ustadz, kedua tadi? Kiat kedua, musibahnya ini kita harus introspeksi diri karena musibah itu datang karena dosa kita. Berarti disuruh introspeksi diri bagaimana? Kita lihat untuk taubat dan istighfar. Perbanyak taubat dan Istighfar. Balas dendamnya kapan? Balas bilangnya, Kapan-kapan? ya. Ya kan? Nggak dipikir tadi poin nomor 2 belum? Iya. Nggak ada itu pembahasan di poin nomor 2. Ya kan? Iya. Oke, Allah barik fiik. Syukran Ustadz. Apaan? Terus sekarang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak. Siap-siap. Siap-siap. Di poin nomor 3, qiyat nomor 3 dijelaskan apa?
Disuruh pilih yang mana? Ayo Pak. Ya, silakan. Jomblo lagi, jomblo lagi. Jomblo lagi itu. Ya, silakan. Apa di kiat nomor 3? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin dan bersabar bahwa pahala Allah lebih besar Pahala Allah untuk siapa? untuk orang yang bersabar, Yang bersabar dan memaafkan. maafkan. Tadi disebut apa yang bersabar dan memaafkan tadi? Zolim, muktasid, atau muhsin? Muhsin. Hah? Muhsin. Apa artinya muhsin? Muhsin. Oh, saya nggak kasih kamu jodoh, padahal tadi saya mau niat kasih kamu jodoh langsung nih. Apa muhsin? Ya salam. Mas Joko, Mas Joko. Berbuat baik. Berbuat baik. Lah, jangan jawab kayak gitu, itu mah gampang aja. Tadi apa? Muhsin itu aktivitasnya apa tadi? Jelek, dibalas? Balas baik. Hah? Orang berbuat jahat kepada kita dibalas dengan kebaikan. Contoh? Contoh. Kalau dicubit, maafin. Maafin, Sabar. Masya Allah. Itu ya. Makasih Mas cubitannya. Itu kan? Ya, Allah ibarik fiik. Rasanya anak mau ngetes, Tet. Iya. Mana cubit. Iya, tadi kalau gak bisa jawab dicubit aja itu. Baik, Ustazi, selanjutnya Ustazi. Sisa berapa? Sisa berapa? Masih banyak, Ustaz, masih ada. Enggak, sisa berapa? 3. Iya, 3 pertanyaan lagi, Ustazi. 3 pertanyaan lagi. Baik. Ya, siap-siap. Ibu-ibu, depan dulu, depan. Paling depan dulu. Mereka telah berjuang nahan diri dari ngantuk yang depan karena ketahuan kalau ngantuk. Tadi disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Musibah itu karena apa? Solusinya apa? Ini nih yang depan kacamata nih Bu. Itu depan kacamata tuh. Diangkat duluan. Bismillah, jawabannya karena dosa-dosa kita, Ustaz. Musibah karena apa? Karena adanya dosa-dosa kita. Solusinya Istighfar, istighfar atau bertaubat. tobat. Ya sudah, Insya Allah. Selamat Bu. Oke. Terus di tengah-tengah itu loh, tengah-tengah. Siap. Ya siap, mic-nya situ Bu. Tunggu dulu Bu. Ya. Tadi disebutkan di kiat nomor 1. Diperintahkan untuk apa? Pilih Bu, pilih aja Bu, sebarang aja Bu. Diperintahkan untuk apa? Alhamdulillah. Kiatnya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiatnya yaitu meyakini bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan tadi? Musibah, Musibah apa? takdir buruk ataupun takdir baik. Musibah. Musibah apa yang dibahas? Musibah yang kita mungkin dizolimi orang. Ketika disakiti orang lain itu sudah jadi takdir. Jadi orang lain sakiti kita, ada yang nipu kita, ada yang zolimi kita, sudah jadi takdir, sudah selesai itu. Ibnu Taimiyah awalnya dulu dengan itu. Ya, jadi nggak usah bahas yang lain dulu. Ini sudah jadi takdir saya. Musibah ini datang karena ini Allah sudah takdirkan. Ada yang terbaik di balik itu. Itu perundangannya di situ. Oke, kasih Bu. Terakhir. Jazakallah khairan Ustaz. Satu lagi terakhir nih. Iya Bu, ya situ aja Bu, berdiri Bu, nanti. Ustaz Ya. izin. Ada jamaah kita dari akhwat ini yang termasuk golongan lansia. Mereka Nah, pengen nanti dikasih berarti kasih pertanyaan, dua lagi, Ustaz. nanti satu yang di situ, terus satu yang duduk di kursi itu ya. Nah, Ustaz. Oke, baik. Siap.
Saya 2 pertanyaan lagi nih. Semangat. Sebutkan faktor seseorang bisa berbuat maksiat. 4. Satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, akhirnya dapat juga. Ya belum tentu benar ya. Ya dulu pede. Ya, 1. Bismillah. 4 faktor yang mendorong untuk Berbuat maksiat. maksiat. 1, diri sendiri. Diri sendiri berarti apa? Ada apa di situ? Ada hawa nafsu Ustaz. 2. Faktor pendorong. Faktor pendorongnya apa? Lingkungan, kesendirian, dan kebiasaan. Oke. 3. Godaan syaitan. Godaan setan. Teman yang jelek. Teman yang Jelek. Oke, Allah barik fi. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Itu. Nah, sekarang ibu-ibu yang di kursi. Ya. Nah, ibu-ibu semangat di kursi. Ya. Mic-nya dekat dulu, Bu. Mic-nya dekat. Oke. Bagaimana cara mengatasi maksiat dengan 4 faktor tadi? Coba, tadi kita sudah tahu 4 faktor. Gimana cara mengatasi maksiatnya kalau gitu? Oh, belakang. Coba lihat tuh Bu, tuh, kasih tuh. Belakang tuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dengan sabar dan melakukan ketaatan. Enggak, tadi kan ada 4 faktor. Iya. Oke, gimana cara mengatasi maksiat kalau kita sudah tahu 4 faktor maksiat tadi? 1. Aduh. Pindah dulu berarti mic-nya. Oke, pindah dulu. Sudah tadi ketahuan 4 tadi tuh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan istighfar banyak-banyak dan bertobat. Belum sampai situ. Kembali ke 4 faktor tadi lagi. Ayo. Over lagi ya. Oper lagi. Jawabnya hawa nafsu dikendalikan. Nah, terus. Jauhkan dari godaan setan. Terus, apa lagi? Ketiga, sabar. Meninggalkan maksiat. Masih 2 berarti. Kembangkan dari 4 tadi itu. Satu lagi. Itu. Masih 2. Sabar, ridho ya. Bukan. Berikutnya lagi. Depannya lagi, coba ada lagi. Coba. Dari 4 faktor tadi itu. Tuh. Apa? Tadi udah 2, satu lagu sabar sama ridho ya. Oh. Ya Ustadz. Belum masuk. Tadi 4 faktor. Berarti ngatasi maksiat dengan 4 ini diperhatiin. Jauhkan dari godaan setan udah, hawa nafsu dikendalikan. Terus 2 itu. Sabar. Belum masuk. Semakin berkurang sabarnya maksiat banyak terjadi. Belum masuk. Cuma 4 ini aja dikembangkan. Belum. Oper lagi ya Ustadz. Oper lagi. Ya, Mana? boleh dicoba Bu. Oh, coba yang di depan ya. Buat lansia ya Bu. Afwan. Lansia Bu. Depan Bu, depan. Boleh. Nah, mana itu? Mencari teman yang baik, Oke. yang soleh. 1. Terus mencari lingkungan yang baik. Itu hampir sama dengan teman tadi. Tadi kan ada 4 faktor. Iya. Faktor pertama apa? Mengendalikan nafsu. Berarti mengendalikan nafsu. Iya. Faktor kedua? Faktor mendorong lingkungan. Berarti lingkungannya disterilkan tuh. Terus yang ketiga? Ketiga, godaan setan. Berarti jangan ikuti langkah setan. Yang keempat? Teman yang baik, yang jelek. Berarti apa solusinya? Mencari teman yang Ya sudah, selesai. Udah kasih hadiah itu Bu. Masya Allah. Oh, mau baju. Dah. Oh, botol nggak? Sudah toh? Kita lanjut dulu. Baju cucu.
Kita lanjut dulu ya. Nanti tahan lagi, masih ada hadiah. Masih ada hadiah ya? Masih, Masya Allah. Kita lanjut. Terakhir poin keberapa? Keempat. Sekarang kita lihat poin kelima. Nah, yang di halaman 24 itu tentang cerita sahabat yang tidak punya rasa dendam lagi. Keutamaannya itu sampai Nabi SAW itu katakan, kalau kamu mau lihat penduduk surga, lihatlah pada orang ini. Dia nggak punya rasa dendam lagi sama orang. Nggak ada rasa gish. Ya, dendam sama orang nggak ada. Nah, itu nanti lihat di hadisnya bisa dibaca sendiri. Nah, terus di poin kelima, memaafkan orang lain menjadikan diri kita semakin mulia. Diri kita yang semakin mulia. Tuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ayya'lama annahu man taqama ahadun qattu li nafsi illa awrathahu dzalika dhullan yajiduhu fi nafsihi fa idza afa a'azzahu Allahu wa hadha mimma akhbarahu bi sadiqul masduq haitsu yaqul ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan fal izzul hasil lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu minal izzil hasili lahu bil intiqam fa inna hadha izzun fil zahir wa huwa yurithu fil batini dhullan wal afwu dhullun fil batini wa huwa yurithu al izza batinan wa zahiran." Baca. Hendaknya ia mengetahui bahwa seorang yang melampiaskan dendam semata-mata untuk kepentingan dirinya, maka hal itu hanya akan mewariskan kehinaan di dalam dirinya. Apabila ia memaafkan, maka Allah justru akan memberikan kemuliaan kepadanya. Keutamaan ini telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan dibenarkan melalui sabdanya. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Memaafkan menjadikan hamba itu makin mulia di sisi Allah. Berdasarkan hadis di atas, kemuliaan yang diperoleh dari sikap memaafkan itu tentu lebih disukai dan lebih bermanfaat bagi dirinya daripada kemuliaan yang diperoleh dari tindakan pelampiasan dendam. Kemuliaan yang diperoleh dari pelampiasan dendam adalah kemuliaan lahiriah semata, tetapi mewariskan kehinaan batin. Sedangkan sikap memaafkan terkadang merupakan kehinaan di dalam batin, tetapi mewariskan kemuliaan lahir dan batin. Oke. Kalau orang balas dendam, cuma menang secara lahiriah, batinnya kalah itu sebenarnya. Dia nggak bisa kendalikan jiwanya aslinya. Jadi cuma orang tahu menang dia, cuma menang secara lahiriah. Tapi kalau orang bisa maafkan, Allah muliakan dia, dia mulia, lahir dan batin sekaligus. Walaupun mungkin pandangan orang-orang kalah dia. Kenapa dia nggak lawan? Kan orang penilaiannya kayak gitu. Coba kalau orang maafkan tuh, kalah kamu, kok kamu maunya maafkan dia? Itu kan kayak gitu pandangan orang. Maka tadi yang kalimat terakhir itu, sikap memaafkan terkadang itu kehinaan di dalam hati, di dalam batin. Kok saya maafkan ya? Jadi ada godaan kayak gitu. Kok saya mau maafkan? Kalah nih. Tapi sejatinya itu mewariskan kemuliaan lahir dan batin. Balas dendam tadi gimana? Cuma lahiriah saja, batinnya kalah. Karena sejatinya dia tidak bisa kendalikan jiwanya. Jadi intinya memaafkan itu malah menjadikan kita mulia di sisi Allah. Sehingga kiat kelima disuruh maafkan. Karena ingat itu lebih jadikan kita orang mulia. Terus yang keenam, Allah akan memberikan maaf, diampuni dosa pada orang yang memberikan maaf. Kita maafkan orang lain, berarti Allah maafkan kita. Al jaza min jinsil amal. Ya di halaman 30 tuh. Balasan sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Ibnu Taimiyah katakan, wa iya min a'zamil fawaid. Ayasyhadu annal jazaa'a min jinsil amali wa annahu nafsuhu zalimun musnibun wa anna man afa 'anil nasi afallahu anhu.
Wa man ghafarallahu lahu. Fa idza syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isaatihim ilaih sababun li ayajziyallahu kadzalik min jinsi amali fayafu anhu wa yasfahu wa yuhsinu ilaihi ala dhunubihi wa yasulu alaihi afuhu wa sabruhu wa yakfil akil hadhil faidah. Coba dibaca artinya. Hal ini merupakan salah satu manfaat yang luar biasa, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa setiap balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Al-jaza min jinsil amal. Hendaknya ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang zalim lagi pendosa. Begitu pula hendaknya ia mengetahui bahwa setiap orang yang memaafkan kesalahan manusia terhadap dirinya, maka Allah pun akan memaafkan dosa-dosanya. Orang yang memohonkan ampun setiap manusia yang berbuat salah kepada dirinya, maka Allah pun akan mengampuninya. Apabila ia mengetahui pemaafan dan perbuatan baik yang dilakukannya kepada berbagai pihak yang menzalimi merupakan sebab yang akan mendatangkan pahala bagi dirinya, maka tentulah ia akan mudah memaafkan dan berbuat kebajikan dalam rangka menebus dosa-dosanya. Pemaafan dan bentuk sabarnya akan mudah. Manfaat ini tentu sangat mencukupi seorang yang berakal agar tidak melampiaskan dendamnya. Oke, perkataan Ibnu Taimiyah ini itu tadi pada poin siapa yang maafkan maka Allah akan maafkan dia. Siapa yang memberikan maaf pada orang lain Allah akan ampuni dia. Itu kesimpulan dari ayat ini. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka maafkan. Sudah berlapang dadalah. Kau usah mikir balas dendam. Apakah kamu tidak ingin Allah itu mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti kaidah dari Ibnu Taimiyah nyambung dengan ayat-ayat ini nih. Berarti yang maafkan orang lain, Allah akan maafkan dia. Kebalikannya. Kalau tidak maafkan orang lain, Allah tidak maafkan dia. Itulah yang dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mau memaafkan keluarga Mistah. Saat Mistah ini punya peran menyebar fitnah yang luar biasa tentang putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kisah hadisul ifki. Abu Bakar nggak terima, layaknya orang tua anaknya dituduh berzina, siapa yang mau nerima? Nah, Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar, biasa diberikan bantuan, kasih nafkah terus oleh Abu Bakar. Namun siapa yang mau menerima? Manusia normal, masa saya sudah bantu kamu kok kamu fitnah saya? Kamu fitnah putri saya? Mana mau terima? Abu Bakar normal. Maka Abu Bakar katakan apa? Saya tidak akan beri nafkah lagi pada kalian selamanya. Tutup tuh pintu nafkah. Langsung ditegur. Ya, ditegur dengan kisah ini nih. Ayat lengkapnya di bawahnya itu. Wala ya'tali'ul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan. Abu Bakar kamu punya kelebihan memang. Kelebihan harta. Dan kelapangan rezeki. Dia lantas bersumpah tidak akan memberikan bantuan. Tidak akan memberikan nafkah kepada kerabatnya. Ada situ orang-orang miskin juga. Dan ada orang berhijrah di jalan Allah. Terus Allah ingin tegur apa? Sudah kembalikan nafkah itu lagi. Maafkanlah. Berlapang dadalah. Wahai Abu Bakar. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Nah, karena kalimat ini nih, Abu Bakar mikir-mikir lagi. Sudah saya maafkan itu. Kalau kami Mistah, saat ini saya akan beri nafkah pada kalian selamanya. Langsung berubah. Ditegur dengan surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Itu kuatnya iman Abu Bakar, Bapak Ibu. Coba kalau kita berada dalam posisi Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang buat salah kayak gitu. Bisa maafkan langsung. Bisa. Tunggu saya mikir-mikir dulu.
Mikirnya berapa lama? Tunggu dulu, masih belum puas saya nih. Sampai kapan mikirnya? Pokoknya saya masih belum terima. Walaupun wahyu turun, mungkin kalau posisi kita kayak Abu Bakar, nggak akan terima juga. Tapi Abu Bakar nerima spontan langsung itu. Langsung itu. Sudah, keluarga Mistah, saya akan memberi nafkah pada kalian selamanya. Langsung berubah. Apalagi ingat teguran tadi itu. Kamu maafkan, kamu berlapang dada, maka Allah itu akan ampuni kesalahan-kesalahan. Siapa yang gak mau dapat ampunan Allah? Walaupun berat. Memaafkan itu berat loh. Ini di posisi orang yang terzolimi. Kan tadi Abu Bakar terzolimi. Memaafkan berat nggak? Berat. Adapun orang yang zolim, dia juga dalam posisi berat juga. Beratnya apa? Minta maaf. Enak aja saya minta maaf. Itu kan pikiran dia. Nggak mau. Apalagi egonya tinggi. Kapan-kapan. Apa yang terjadi kalau orang yang berbuat zolim tidak meminta maaf? Kalau urusan tidak selesai di dunia, urusannya di mana? Akhirat tuh. Apa cerita orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Para sahabat ditanya oleh Nabi SAW. Atadruna mal muflis. Kalian tahu nggak muflis itu apa? Mereka jawab, la dinara wala dirhama. Orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham. Wala mata, tidak punya barang-barang apapun. Rasulullah SAW katakan, enggak. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang muflis, orang bangkrut, sejatinya dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat. Bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia bawa amalan solat. Dia bawa amalan puasa. Dia punya amalan zakat. Tapi disebutkan lanjutannya nih. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia itu kerjaannya masih jelekan orang lain dulu. Wa qadhafa hadza. Dia fitnah orang lain. Wa akala mala hadza. Dia makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza. Dia bunuh orang lain. Wa daraba hadza. Dia mukul orang lain. Maka apa yang terjadi? Tuntutannya di akhirat itu diserahkan kebaikan orang yang menzolimi ini ditransfer ke orang yang dizolimi. Sampai selesai. Kalau belum selesai, berarti kebaikan orang yang menzolimi ini nol. Gantian nih. Kebaikan, dosa-dosa dari orang yang dizolimi ditransfer balik ke dia. Berarti tadi yang sudah nol jadi apa? Minus. Maka jadi minus ketika itu. Maka kalau tidak selesai di dunia, selesainya di mana? Akhirat. Nah sekarang kita di posisi orang yang dizolimi. Kalau ada yang minta maaf, apa yang kita lakukan? Teorinya gampang sekali ya. Betul ya Pak ya? Tapi tadi, sampai kapan? Tahu pokoknya saya diamin dia aja dulu, besok-besok kapan-kapan. Tapi ada yang jawab kayak gini, saya nggak mau maafkan kamu, saya tuntut kamu besok di akhirat. Iya kan ada yang kayak gitu kan? Nggak mau selesai di dunia, tunggu aja di akhirat nanti. Pahalamu nanti ditransfer ke saya. Gini jawabannya, jangan sombong-sombong dulu lah. Iya, itu kalau terjadi transferan pahala, betul. Itu kalau kita punya masalah dengan satu orang ini kan. Kita yang menzolimi, dia dizolimi lah ya. Oke. Dan sebaliknya. Ternyata kita itu bukan punya masalah dengan satu orang saja. Kita dizolimi oleh orang ini, ternyata kita di posisi zolimi orang lain lagi loh. Boleh jadi kita untung dari dia, tapi kita rugi dari yang lain. Betul nggak? Maka saya selalu bilang, kalimat tadi nggak usah keluar. Masih bisa selesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Kecuali kita dalam posisi sudah minta maaf. Kita ngaku kita yang salah, kita zolim nih, kita yang salah. Saya minta maaf. Nah ternyata orang yang dalam posisi tadi dizolimi nggak mau.
apa yang dilakukan. Kalau sudah minta maaf, maka terus tetap berbuat baik. Ingat kaidahnya tadi ya. Jadi orang muhsin. Apa muhsin? Muhsin apa tadi? Jelek dibalas apa? Baik. Kalau dia tidak maafkan, jangan jelek dibalas jelek. Minta maaf terus. Buat baik sama dia terus. Tambahkan lagi, doakan dia terus. Allah yang maha membolak-balikan hati. Bukan kita. Hati orang itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Sudah berusaha minta maaf saja. Maafkan saya ya, dia nggak mau juga. Berusaha minta maaf terus, sampai dia maafkan. Kalau ini pun dia tidak selesaikan itu, sebenarnya ada hadis yang bicarakan tentang orang-orang yang tertolak syafaat dikarenakan tidak mau memaafkan orang lain. Ada hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu, tapi sayangnya para ulama kritisi hadis ini, hadisnya dhaif. Tapi yang jelas para ulama tetap masih mengaitkannya dengan syafaat. Hati-hati loh kamu tidak maafkan orang lain, gak dapat syafaat pada hari kiamat. Kaitannya dengan ini, kalau kita mau urutkan ya, kita mau urutkan menyelesaikan konflik. Ada 3 langkah. Ya, menyelesaikan konflik ini 3 langkah. Yang pertama, bersabar memaafkan. Sebentar. Saya tadi tulis urutannya nih. Ya. Bersabar dengan bentuk memaafkan. Memaafkan di sini bentuknya juga mengalah. Oke, itu dulu. Terus, yang kedua, kadang kita memaafkan ini, dia nggak kapok-kapok. Dia masih belum sadar. Maka bisa pilihan yang kedua, tinggalkan konflik dengan dia. Berarti jauhi saja dulu. Jika tidak bawa manfaat. Ngapain maafkan dia? Dia saja nggak mau berubah. Jauhi saja dulu. Terus yang ketiga, jika ada konflik, kita juga masih boleh menuntut. Jika memang diperlukan. Karena kalau kita nuntut hak, itu hak kita. Ada seorang utangnya nggak dibayar-bayar. Boleh nuntut? Boleh? Boleh. Selamanya tidak disuruh maafkan. Sudah putihkan saja. Enggak. Saya pengen utang itu balik kok. Enggak mesti nomor 1. Tapi kalau dia mau memilih nomor 1, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa itu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kamu hadapi orang yang sulit dalam masalah utang, ya, maka berilah tenggang waktu. Beri tenggang waktu ini berarti masih bisa nuntut. Tetapi kalau kamu mau putihkan, mau ikhlaskan, itu lebih baik jika kamu tahu. Maka langkah 1 disebutkan situ, sudah bisa putihkan. Tapi enggak semua orang itu kita mau putihkan utangnya. Kalau ada yang berutang sama kita, apa selamanya mau putihkan? Saya yakin enggak. Tergantung Ustadz, utangnya berapa? Kalau utangnya 50.000, siap ikhlaskan. Masya Allah.
100.000 ikhlas. 100 juta. Wah, tunggu dulu Ustaz, tunggu mah. Nah, akhirnya dia pilih nuntut kan. Mana ini utangmu? Kadang dalam masalah utang saya lebih sarankan nunggu saja dulu, tetap nuntut. Tapi kalau dia belum bayar, nunggu dulu. Karena nanti biasanya datang penyesalan. Jadi ada seorang itu yang pernah dengan temannya itu, karena mungkin saking capeknya dia itu nagih terus, gak dibayar-bayar. Sudah, utangmu lunas saja. Ternyata bulan berikutnya temannya dapat warisan. Tuh, dia kan tadi sudah bilang lunas kan, sudah utangmu sudah lunas tuh. Cerita berikutnya lagi, oh, alhamdulillah saya dapat warisan. Dia curhat ke saya, ya salah di kamu, kenapa dari tadi itu mau ikhlaskan? Karena nggak semua orang kita ikhlaskan. Kita punya hak untuk nuntut. Mana utang sini, bayar. Itu hak saya kok. Tapi kalau ada sengketa di sini, lihat keadaan dulu. Kadang kita maafkan, kita putihkan. Kadang, saya nggak mau berurusan dengan dia lagi. Nanti besok dia datang lagi, ya sudah, saya tinggalkan dia saja. Tinggalkan pilihan nomor 2. Kadang nuntut, mana utangmu sini bayar. Kamu kabur terus. Tergantung orang. Maka 3 tadi itu cara untuk hadapi ketika ada sengketa, ada konflik seperti itu. Baik, kita lihat lagi yang ke-7. Memikirkan membalas dendam hanyalah habiskan waktu. Akibatnya maslahat besar sulit tercapai. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqami wa talabal muqabalah doa alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihi ma la yumkinus istidrakuhu wa la alla hadha yakunu a'zam alaihi minal musibati allati talathu min jihatihim fa idza afa wa safaha faraga qalbuhu wa jismuhu li masalihi allati ahammu indahu minal intiqami. Coba baca. Hendaknya ia mengetahui bahwa apabila dirinya disibukkan dengan urusan pelampiasan dendam, maka waktunya akan terbuang sia-sia dan hatinya pun menjadi kacau. Berbagai manfaat justru akan luput dari genggamannya tanpa mampu menyusulnya. Kemungkinan hal ini lebih berbahaya daripada musibah yang ditimbulkan oleh berbagai pihak yang menzaliminya. Apabila ia memaafkan dan berlapang dada, maka hati dan fisiknya akan menjadi tenang untuk mencapai berbagai manfaat yang tentu lebih penting bagi dirinya daripada sekedar mengurusi perkara balas dendam. Oke, intinya mikir balas dendam terus, habiskan waktu. Kita masih ada urusan yang lainnya. Kalau kita nganggap selesai, kita maafkan, selesai itu urusan. Gak mikir lagi balas dendam, nanti ketemu dia kapan, saya mau balas nih. Kan mikir terus, oh bagaimana cara balasnya, dia mikir lagi, waktu habis gara-gara mikirkan itu terus. Yang ke-8, poin ini bagus. Ini untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW saja manusia termulia, tidaklah membalas, tapi nggak balas dendam. Beliau tidak membalas demi membela diri beliau. Adapun kita, kan bandingkan dengan kita sekarang ini. Kalau Nabi dirinya mulia, kita ini diri kita penuh aib, penuh kekurangan. Seakan-akan diri kita itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, sampai pingin dibela habis-habisan. Pokoknya harus balas. Ibnu Taimiyah katakan gini, anna intiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadza khairu khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yakun yantaqimu li nafsihi ma anna adahu adza lillahi wa yata'allaqu bihi huquqad-din wa nafsu asyraful anfusi wa askaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin mazmumin wa huwa bi kulli khuluqin jamilin wa ma hadza falam yakun yantaqimu laha
fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsihi allati wa a'lamu biha wa bima fiha minal uyubi wasyururi bali ar-rajul al-arifu la tusawi nafsu indahu ayantaqima laha wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisarahu laha. Dibaca. Sesungguhnya pelampiasan dendam yang dilakukannya merupakan bentuk pembelaan diri yang dilandasi oleh keinginan melampiaskan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah melakukan pembalasan yang didasari keinginan pribadinya. Beliau saja yang terbaik dari makhluk dan Allah memuliakan beliau dari manusia lainnya. Beliau tidak pernah membalas untuk membela dirinya. Jadi beliau tidak bela dirinya sendiri. Terus. Padahal menyakiti beliau termasuk tindakan menyakiti Allah Ta'ala dan terkait dengan hak-hak agama. Jadi beliau tidak katakan diri saya yang harus saya bela diri saya untuk balas gitu, enggak. Terus diketahui bersama bahwa jiwa beliau adalah jiwa yang termulia, tersuci dan terbaik. Diri beliau paling jauh dari berbagai akhlak yang tercela dan paling berhak terhadap berbagai akhlak yang mulia. Meskipun demikian, beliau tidak pernah melakukan pembalasan yang didasari keinginan pribadi jiwanya terhadap berbagai pihak yang telah menyakitinya. Maka bagaimana bisa salah seorang di antara kita melakukan pembalasan dan pembelaan untuk diri sendiri, padahal ia tahu kondisi jiwanya yang penuh kejelekan dan aib? Diri kita penuh kejelekan dan aib enggak? Iya. Seakan-akan kita membela diri itu kita lebih berharga daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang yang arif tentu menyadari bahwa jiwanya tidaklah pantas untuk menuntut balas karena aib dan kejelekan yang dimilikinya. Dan ia juga mengetahui bahwa jiwanya tidaklah memiliki kadar kedudukan yang berarti sehingga patut untuk dibela. Iya. Maka jangan terlalu menganggap diri kita itu lebih mulia daripada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke-9, biarlah yang memberi pahala adalah Allah. Kita tugasnya mengoreksi diri dan siapkan diri untuk bersabar. In udhiya ala ma fa'alahu lillahi aw ala ma amarahu bihi min ta'atihi wa naha anhu min ma'siyatihi wajib alaihi as-sabru wa lam yakul lahu intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah wa lihadza lam nakanal mujahiduna fisabilillah dhahabat dima'uhu wa amwalun fillahi lam takun matmunatan fa inna Allah ta'ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum fasamanu 'ala Allahi la 'alal khalqi faman talaba samana minhum lam yakun lahu 'ala Allahi samanun fa innahu man kana fillahi talafu kana 'ala Allahi khalfahu. Nah, coba baca bagian yang itu dulu. Apabila seorang disakiti atas tindakan yang ia peruntukkan kepada Allah yaitu ibadah, berarti ada yang nyakiti kita dalam hal ibadah atau ia disakiti karena melakukan ketaatan yang diperintahkan atau karena ia meninggalkan kemaksiatan yang terlarang, maka pada kondisi demikian ia wajib bersabar dan tidak boleh melakukan pembalasan. Hal ini dikarenakan dirinya telah disakiti ketika melakukan ketaatan di jalan Allah sehingga balasannya menjadi tanggungan Allah. Oleh karenanya ketika para mujahid yang berjihad di jalan Allah kehilangan nyawa dan harta, mereka tidak memperoleh ganti rugi. Allah lah yang telah memberi nyawa dan harta mereka. Berarti kalau kita itu disakiti karena agama kita, karena dia itu berjihad, dia diganggu karena ibadah dia, maka tidak boleh balas. Yang balas biarlah Allah. Terus langsung baca artinya lagi. Dengan demikian ganti rugi menjadi tanggungan Allah, bukan di tangan makhluk. Jadi bukan kita yang ganti rugi, Allah yang tanggung itu. Kalau jihad ada yang terbunuh, Allah yang tanggung. Terus barang siapa yang menuntut ganti rugi kepada makhluk yang telah menyakitinya, tentu ia tidak lagi memperoleh ganti rugi dari Allah.
Sesungguhnya seorang yang mengalami kerugian karena disakiti ketika beribadah di jalan Allah, maka Allah berkewajiban memberikan gantinya. Oke, terus apabila, ini yang kedua sekarang. Tadi keadaan pertama disakiti terkait ibadah. Sekarang yang kedua, apabila ia tersakiti akibat musibah yang menimpanya, akibat musibah yang menimpanya, maka hendaknya ia menyibukkan diri dengan mencela dirinya sendiri. Berarti salahkan diri sendiri. Ini poin nomor berapa tadi sama dengan poin nomor berapa? 2. Terus karena dengan demikian dirinya tersibukkan untuk mengoreksi diri dan itu lebih baik daripada ia mencela pihak yang telah menyakitinya. Oke, terus yang ketiga. Apabila ia tersakiti karena nasib dunia, maka hendaknya ia berusaha menyabarkan dirinya karena mendapatkan nasib dunia tanpa dibarengi dengan kesabaran merupakan perkara yang lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri. Apabila ia tersakiti karena nasib dunia, usahanya bangkrut, usahanya nggak jalan, maka hendaknya ia berusaha menyabarkan diri. Karena nasib seperti itu tanpa dibarengi dengan sabar, nantinya lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri. Terus setiap orang yang tidak mampu bersabar terhadap panas terik di siang hari, terpaan hujan dan salju, serta rintangan perjalanan dan gangguan perampok, maka tentu ia tidak usah berdagang. Realita ini diketahui oleh manusia bahwa setiap orang yang memang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, maka ia akan mencurahkan kesabaran dalam mencari sesuatu itu sekadar kesungguhan yang dimilikinya. Oke, berarti tadi ya, kalau kita diganggu dalam hal agama, boleh balas atau tidak? Tidak boleh, biar nanti balasannya di sisi Allah. Kalau kaitannya dengan musibah, kita itu terkena musibah, tersakiti karena musibah, maka tidak boleh mencela diri sendiri, suruh introspeksi diri. Sama seperti poin nomor 2. Dan apabila yang tersakiti karena nasib dunia kita, dituntut juga untuk sabar. Berarti yang tadi yang pertama saja, tidak boleh dibalas jika kita itu disakiti karena agama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu kita lompat lagi ke 10. Allah bersama dan mencintai orang yang bersabar. Ayasyada ma'iyatallahi mahu idha sabara wa mahabbatallahi lahu wa ridahu wa man kana Allahu mahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrati ma la yadfa'u anhu ahadun min khalqihi. Qala Allah Ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Baca. Hendaknya ia mengetahui kebersamaan, kecintaan dan ridhonya kepada dirinya apabila ia mau bersabar. Apabila Allah membersamai seorang, maka ia akan terlindungi dari segala bentuk gangguan dan bahaya di mana tidak ada satupun makhluk yang mampu menolaknya. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Dalam ayat lain disebutkan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Quran Surat Ali Imran 146. Lihat sini ke 10, Allah bersama dan mencintai orang yang sabar. Terus yang ke-11, sabar adalah sebagian dari iman. Ayasyada anna sabra nisful imani fala yabdulu min imanihi juz'an fi nasrati nafsi fa in sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqasi Allah Ta'ala yadfa'u anil ladhina amanu. Hendaknya ia mengetahui bahwa kesabaran merupakan sebagian dari iman. Itu digaris bawahi, sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebaiknya ia tidak mengganti sebagian iman tersebut dengan pelampiasan dendam. Apabila ia bersabar, maka ia telah memelihara dan menjaga keimanannya dari aib, kekurangan. Allah lah yang akan melindungi orang-orang yang beriman. Oke, maka perlu pahami, untuk giat sabar lagi, pahami bahwasannya sabar itu sebagian dari iman.
Terus yang ke-12, orang yang bersabar berarti telah mengendalikan dan mengalahkan dirinya sendiri. Berarti orang yang tidak sabar tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Coba langsung baca artinya. Hendaknya ia mengetahui bahwa kesabaran merupakan penguasaan, pengekangan, dan pengendalian terhadap dirinya. Maka tak kala dirinya berhasil dikuasai dan dikekang, tentu ia tidak mampu diperbudak, ditawan, dan dijerumuskan ke dalam berbagai kebinasaan. Tak kala dirinya tunduk, mendengar, dan terkalahkan, maka terus-menerus ia tunduk hingga dirinya binasa, kecuali rahmat Allah menyusulnya. Maksudnya, ia memperoleh rahmat Allah. Seandainya kesabaran bisa mengekang dirinya dan setan yang menguasainya, tentu kerajaan hati akan menang. Bala tentaranya akan kokoh, bangga, dan kuat. Akhirnya segenap musuh menjadi terusir. Nah, coba baca perkataan Syekh Abdul Razak di bawahnya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah berkata. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah berkata, jika engkau bersabar ketika diganggu orang lain, engkau berarti telah mengalahkan dirimu sendiri ketika mau bersabar. Masya Allah, dia mengalahkan dirinya sendiri. Padahal ketika itu engkau bisa saja membalas. Orang yang membalas justru tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri karena ia mengikuti keinginan dirinya dan keinginan orang yang ingin membalas. Jadi ketika di poin 12 ini, orang yang sabar berarti dia bisa mengendalikan diri sendiri dan bisa kalahkan dirinya. Kalau tidak bersabar, dia sejatinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Terus ke-13, jika mau bersabar Allah pasti akan memberikan pertolongan dibanding dengan bergantung pada diri kita yang lemah. Ibnu Taimiyah katakan, ayat lam annahu in sabara fallahu nasiruhu wala bud. Fa inna Allah wakilu man sabara wa hala zalimahu alaihi wa man intasara li nafsihi wa kalahu Allahu ila nafsihi fa kana huwa nasiru laha fa inna man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiru nafsu ajazus nasirin wa ad'afuhu. Dibaca. Hendaknya ia mengetahui bahwa tak kala ia bersabar, maka tentu Allah lah yang menjadi penolongnya. Maka Allah adalah penolong bagi setiap orang yang bersabar dan memasrahkan setiap pihak yang menzaliminya kepada Allah. Barang siapa membela dirinya? Barang siapa yang membela dirinya dengan melakukan pembalasan, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri sehingga dirinya sendiri yang menjadi penolongnya. Jika demikian, apakah akan sama kondisi antara seorang yang ditolong oleh Allah sebaik-baik penolong dengan seorang yang ditolong oleh dirinya yang merupakan penolong yang paling lemah? Nah, jika mau bersabar Allah pasti akan memberikan pertolongan dibanding dengan bergantung kepada diri kita yang lemah. Jadi maka di sini dituntut bergantungnya kepada Allah. Wa alam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sungguh pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Yang ke-14, sabar dan berikan maaf akan mengakibatkan kezoliman berhenti. Terjadi penyesalan, malah menjadi teman karib. Anna sabrahu ala man adahu wahtamalahu. Lahu yujibu ruju'a khasmihi an dhulmihi wa nadamatahu wa tadharahu. Walau munasi lau fayaudu ba'da idzaihi lahu mustahyiyan minhu. Nadiman alama fa'alahu bal yasiru mawaliyan lau wa hadza ma'na qawlihi idfa billati hi asan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Baik, baca ke-14 artinya. Kesabaran dan pemberian maaf oleh seorang akan melahirkan penghentian kezaliman dan penyesalan pada berarti diri kezaliman musuh. Jadi berhenti kalau kita maafkan dan penyesalan pada diri musuh. Terus dan pengajuan maaf darinya serta akan menimbulkan celaan manusia kepada pihak yang menzalimi. Maka yang menzalimi malah dicela. Terus dengan demikian
Dengan demikian, setelah menyakiti dirinya, pihak yang zalim akan kembali dalam keadaan malu terhadap pihak yang telah dizaliminya. Demikian pula ia akan menyesali perbuatannya, bahkan bisa jadi pihak yang zalim akan berubah menjadi teman karib bagi pihak yang dizalimi. Nah, ini ayat yang kita sudah bahas sebelumnya. Coba baca artinya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Oke. Baik. Break dulu 1 menit untuk selonjor. Ada kuis? Ya, kasih kuis dulu. Sudah dalam puncak pengantuan luar biasa. Padahal Ustaz masih banyak hadiahnya Ustaz. Baik, siap-siap. Yang belakang, ibu-ibu, siap? Ibu-ibu, kalau yang belakang itu nggak ketahuan ngantuk soalnya. Baik. Sudah siap mic di belakang, Bu? Baik. Tadi ada di poin nomor 2, itu bagus sekali diterapkan kalau ada konflik antara suami istri. Bagaimana caranya? Silakan. Ayo, Bu. Ada? Perhatikan poin nomor 2 baik-baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersabar memaafkan dengan mengalah. Enggak, tadi apa poin nomor 2? 2 itu Kiat nomor 2. gangguan. Nomor 2, kiat nomor 2 dari bersabar ketika disakiti. Yang paling awal. Pertama kan imani takdir, yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi maksiat sampai meninggalkannya. Masalah. Bukan, itu jenis-jenis sabar. Kan kita lagi bahas kiat bersabar ketika disakiti nih dari 1 sudah musibah sampai 14. berupa gangguan dari orang lain. Bukan. Ganti, belum fokus itu, belum fokus, Bu. Istighfar pada Allah, Bu. Ulang. Apa, Bu? Tunggu Ustaz, ulang 1, 2, 3 gitu Ustaz. Hah? Biar barengan, ngangkat tangannya. Coba. Ya tadi ya, pertanyaannya dulu saya sebut ya. Tadi di poin nomor 2, kiat bersabar ketika disakiti. Coba diterapkan kalau ada masalah antara suami istri. 1, 2, 3. Pilih aja, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Kiat bersabar ketika disakiti dengan introspeksi diri. Coba kalau ada masalah suami istri bagaimana coba? Introspeksi diri, kesalahannya apa pada diri Berarti sendiri. kalau ya, suami buat masalah, istri sikapnya gimana? Introspeksi diri. Nah, kesalahannya siapa karena introspeksi apa? diri? Istri. Istri dulu. Iya. Karena memperbaiki suami lebih sulit daripada memperbaiki diri sendiri. Sama juga kalau suami hadapi istrinya. Sama juga tuh. Ya. Masing-masing introspeksi diri, baru tuh nanti mikir orang lain. Karena lebih mudah kita atasi diri sendiri daripada orang lain. Kasih hadiah itu, Bu. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Satu lagi di tengah, Bu, tengah. Siap-siap yang di tengah. Angkat tangannya barengan ya Ustaz.
Iya, tunggu dulu saya baca soal dulu. Tadi ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Apa maksudnya? 1, 2, 3. Pilih, Bu. Pilih aja terserah, Bu. Dihitung yang diangkat setelah dihitung. Al-jaza min jinsil amal. Apa maksudnya dalam bahasan kita? Balasan sesuai amal perbuatan, Ustadz. Ya, apa maksudnya tadi? Apa? Al-jaza min Tadi jinsil kalau amal. kan kita lagi bahas tentang sabar, memaafkan. Apa penerapannya kaidah itu? Oh, Kalau kita dizolimi, maafkan orang lain, Allah akan mengampuni kita dan memuliakan kita, Ustadz. kalau kita maafkan orang lain, maka al-jaza min jinsil amal apa? Allah akan mengampuni kita dan Allah akan mengampuni kita. Titik, Bu. Sudah itu. Berarti kalau tidak maafkan orang lain, tidak mendapatkan pemaafan dari Allah. Kasih hadiah lagi itu, Bu. Bapak, satu, Pak. Siap. Tadi ibu-ibu sudah dapat hadiah? Sudah? Udah, Ustaz. Oh, sendiri sana ya? Iya. Oh, ini untuk laki-laki aja nih? Ini laki semua, Ustaz. Masya Allah. Siapa yang jomblo mau nikah tahun ini? Jomblo yang mau nikah tahun ini. Nah itu, kasih aja tuh, kasih aja. Mas Dul, gak usah mikir-mikir itu, gak usah ada pertanyaan. Sudah, kasih aja. Baik, Ustaz. Sudah niatan baik gitu. Jomblo sarung cocok nggak, Ustaz? Hah? Sarung cocok. Ya cocok untuk kemulan. Kasih aja tuh, kasih. Hah? Sudah dapat calon belum, Mas? Sudah? Oh sudah, saya kira belum, masih mikir-mikir gitu loh. Alhamdulillah, sisa 2 bulan. Baik, kita lanjut dulu ke 15. Masih memilih untuk membalas akan berdampak pada bertambahnya kejahatan sang musuh. Kita kalau milih balas dendam belum tentu musuh lemah loh. Bisa jadi dia lebih kuat atau bertambah kuat. Nah, coba langsung baca artinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Terkadang pembalasan dendam malah menjadi sebab yang akan menambah kejahatan sang musuh terhadap dirinya. Hal ini juga justru akan memperkuat dorongan hawa nafsu serta menyibukkan pikiran untuk memikirkan berbagai bentuk pembalasan yang akan dilancarkan sebagaimana hal ini sering terjadi. Ya. Terus jadi dia cuma mikir bagaimana balas. Terus apabila dirinya bersabar dan memaafkan pihak yang menzaliminya, maka ia akan terhindar dari berbagai bentuk keburukan di atas. Seorang yang berakal tentu tidak akan memilih perkara yang lebih berbahaya dari 2 bahaya. Ada 2 bahaya, kita pilih yang paling ringan. Terus Padahal seharusnya ia memilih bahaya yang lebih ringan. Terus betapa banyak pembalasan dendam justru menimbulkan berbagai keburukan yang sulit untuk dibendung oleh pelakunya. Betapa banyak jiwa, kepemimpinan, harta, dan kerajaan yang tetap langgeng ketika pihak yang dizalimi menempuh jalan memaafkan. Kalau pilih jalan memaafkan, Masya Allah. Makanya kadang itu kalau orang nuntut, coba nanti Bapak Ibu renungkan saja pembahasan warisan. Kalau orang nuntut yang jadi haknya, taruhlah dia nuntut secara syar'i, tapi masalahnya di tengah keluarganya nggak ada yang mau semuanya secara syariat. Kalau dia nuntut, dia bisa menang. Dia bawa ke ranah hukum, bisa menang. Tapi ketika dia menang, harta dia peroleh, setelah itu saudaranya nggak mau ngobrol, nggak mau tegur sapa, hari raya nggak mau ngumpul. Akhirnya dosanya apa di situ? Memutus silaturahim. Itu lebih parah loh itu. Masa sama saudara nggak pernah ngobrol itu gara-gara itu. Coba kalau dia milih, sudah deh, saya ngalas aja sudah. Memang pembagiannya salah, tapi masalahnya kalau nuntut terus, nggak ada semua yang mau menerima. 5 orang saudaranya semuanya ini nanti dapat jatah warisan, 1 yang ngaji, 4 nggak ngaji. Gimana yang menang?
4 lah. Yang ngaji gimana mau menang? Dia kalah kok dengan yang lain. Kalah itu. Maka dalam kondisi ini kadang milih mengalah saja. Karena kalau mau balas, belum tentu juga saya menang. Atau yang kedua, bisa jadi dapat haknya, tapi setelah itu nggak pernah ngobrol. Ada pengacara yang cerita ke saya, Ustaz, saya tuh selesaikan masalah itu nggak pernah saya mau sampai ranah pengadilan, nggak mau. Kenapa? Saya mau selesaikan langsung dengan mereka. Karena kalau ini sampai ranah pengadilan, taruhlah ada yang menang. Setelah itu pasti nanti ada yang menang tadi itu. Iya, dia dapat harta, tapi saudaranya nggak mau ngobrol lagi sama dia. Itu lebih berharga loh itu tadi tentang persaudaraan. Terus yang ke-16, orang yang biasa membalas pasti akan membalas lebih. Sehingga ia berubah dari orang yang dizolimi menjadi orang yang apa? Menzolimi. Coba kalau dicubit biasa aja, dibalasnya apa? Saya tarik nih. Aduh. Kalau bisa lebih merah itu biar dia tahu rasakan sakitnya gimana. Pasti pengen lebih. Coba dengar kata Ibnu Taimiyah ini. Langsung coba lihat artinya. Sesungguhnya seorang yang terbiasa membalas dendam dan tidak bersabar mesti akan terjerumus ke dalam kezaliman. Karena hawa nafsu tidak akan mampu melakukan pembalasan dendam dengan adil, baik ditinjau dari segi pengetahuan dan kehendak. Enggak, rata-rata kita itu kalau balas itu pasti tidak adil. Ingin balasnya apa? Lebih. Akhirnya tadi kita kan yang dizolimi. Aduh, saya disakiti, kita balas lagi lebih parah lagi. Jadi orang zalim. Terus terkadang hawa nafsu tidak mampu membatasi diri dalam melakukan pembalasan dendam sesuai dengan kadar yang dibenarkan. Karena kemarahan ketika melakukan pembalasan dendam akan berjalan bersama pemiliknya menuju batas yang tidak dapat masuk akal, melampaui batas, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sehingga dengan demikian posisi dirinya yang semula menjadi pihak yang dizalimi, yang menunggu pertolongan dan kemuliaan, justru berubah menjadi pihak yang menzalimi, yang akan menerima kehancuran dan siksaan. Ya, yang jelas sabar itu tetap lebih baik. Wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bi. Wala in sabartum lahum khairul lissabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dituntut yang sama. Dengan sisanya ditimpakan padamu. Akan tapi jika kamu mau bersabar tetap lebih baik. Lebih baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mau bersabar. Terus yang ke-17, kezaliman menjadi sebab dihapuskannya dosa dan ditinggikan derajat. Kita dizolimi, insya Allah dosa kita digugurkan, derajat kita ditinggikan kalau mau sabar. Ibnu Taimiyah mengatakan, anna hadhil mazlamata allati qad zulimaha hiya sababun imma litakfiri sayyi'atin aw raf'i darajatin fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyi'atihi wa la rafi'atan li darajatihi. Kezaliman yang diderita akan menjadi sebab penghapusan dosa atau pengangkatan derajatnya. Oleh karena itu, apabila ia memilih membalas dan tidak bersabar, maka tidak ada penghapusan dosa dan tidak pula pengangkatan derajat. Oke, kalau milih balas dendam, tidak ada penghapusan dosa, rugi kan? Tidak ditinggikan derajat. Ke-18, bersabar dan memaafkan adalah pasukan untuk menghadapi musuh. Menghadapi musuh bukan dengan senjata. Malah disuruh sabar dan memaafkan. Anna afwahu wa sabruhu min akbaril jundi lahu ala khasmihi fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afu mujiban li dhulli aduwihi wa khafu khasyatuhu minhu wa minan nasi fa inna nasa la yaskutuna an khasmihi wa in sakata huwa فَإِذَا انْتَقَمَ زَالَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلِهَذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِذَا شَتَمَ غَيْرَهُ أَوْ آذَاهُ
yuhibbu ayyastawfiya minhu fa idza qabalahu istaraha wa alqa anhu siqalan kana yajiduhu. Baca. Kesabaran dan pemaafan yang dipilih merupakan pasukan terkuat yang akan membantunya dalam menghadapi musuh. Jadi menghadapi musuh bukan dengan senjata. Sesungguhnya setiap orang yang bersabar dan memaafkan pihak yang telah menzaliminya, dia sabar dan memaafkan, maka sikapnya tersebut akan melahirkan kehinaan pada diri musuh dan menimbulkan ketakutan terhadap dirinya dan manusia. Kok dia mau maafkan? Itu saya sudah buat musuhnya takut. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman yang dilakukannya tersebut. Meskipun pihak yang dizalimi mendiamkannya, apabila pihak yang dizalimi memilih membalas dendam, seluruh keutamaan itu akan hilang. Iya. Terus oleh karena itu Anda dapat menjumpai sebagian manusia apabila ia menghina atau menyakiti pihak lain, ia akan menuntut penghalalan dari pihak yang telah dizaliminya. Itu tadi yang pembahasan kita ya. Terus apabila pihak yang dizalimi mengabulkannya, maka dirinya akan merasa lega dan beban yang dahulu dirasakan akan hilang. Anda dapat menjumpai sebagian manusia, ini sebagian ya, apabila ia menghina atau menyakiti pihak lain, ia akan menuntut penghalalan dari pihak yang telah dizoliminya. Malah nuntut, playing victim nih. Apabila pihak yang dizolimi mengabulkannya, maka dirinya akan lega. Jadi dia cuma pengen cari gara-gara dengan orang lain, dan beban yang dahulu dirasakannya itu akan hilang. Terus ke-19. Jika memaafkan, kedudukan pihak yang dizolimi akan berada di atas. Itulah kemuliaan baginya. Hampir mirip dengan kaidah sebelumnya sebenarnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, annahu idza afa an khasmihi istash'arat nafsun khasmahu annahu fawqahu wa annahu qad rabiha alaihi. Fala yazalu yara nafsahu duna wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afwi. Apabila pihak yang dizalimi memaafkan sang musuh, maka hati sang musuh akan tersadar bahwa kedudukan pihak yang dizalimi berada di atasnya dan dirinya telah menuai keuntungan dari kezaliman yang telah dilakukannya. Dengan demikian, sang musuh akan senantiasa memandang bahwa kedudukan dirinya berada di bawah kedudukan pihak yang telah dizaliminya. Maka tentu hal ini cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan dari sikap memberikan maaf. Oke, di sini apabila pihak yang dizalimi memaafkan, maka hati sang musuh akan tersadar bahwa kedudukan pihak yang dizalimi ternyata di atas dia, karena seolah-olah yang dizalimi itu menang. Dan dirinya telah menuai keuntungan dari kezaliman yang telah dilakukan. Jadi memaafkan itu malah membuat orang yang memaafkan itu lebih tinggi karena mau berbesar hati gitu. Lalu yang terakhir, kaidah penting. Bersabar dan memaafkan akan berbuah kebaikan selanjutnya dan terus berlanjut. Beda kalau balas dendam. Annahu idza afa wa safaha kanat hadhi hasanah fatawallada lahu hasanatan ukhra wa tilkal ukhra tawallada ukhra wa hallu majarra fala tazalu hasanatuhu fi mazid fa inna min thawabil hasanatil alhasanata kama anna min iqabi sayyiati as-sayyi'ata ba'daha wa rubbama kana hadha sababan li najatihi wa sa'adatihi al-abadiyati fa idzan taqama wa intasara zala dzalika. Apabila seorang memaafkan dan berlapang dada, maka sikapnya tersebut adalah suatu kebaikan. Kebaikan ini akan melahirkan kebaikan yang lain, sehingga kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan yang lain dan seterusnya. Kebaikan itu akan terus bertambah, berlanjut. Sesungguhnya balasan dari setiap kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Sebagaimana balasan dari setiap keburukan adalah keburukan selanjutnya. Terkadang hal ini menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan abadi. Jika memilih untuk membalas dan mengalahkannya, jika memilih untuk membalas dan mengalahkan,
hal yang disebutkan tadi menjadi sirna. Oke. Kalau milih balas dendam, malah tidak berlanjut dengan kebaikan. Tapi kalau milih maafkan, tadi disebut jadi teman baik, hubungan jadi selesai. Kembali lagi kalau tadi terputus silaturahim, akhirnya silaturahimnya lanjut. Walaupun mungkin dari sisi harta tidak dapat. Tadi sengketa harta itu kita bahas. Tapi ingat, masih mending silaturahim terjaga. Kalau rezeki satu pintu tertutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Persaudaraan itu sulit kalau ya dibiarkan gitu saja terputus. Maka ada perintah silaturahim dalam agama ini supaya hubungan-hubungan yang dekat yang rata-rata itu bisa terjadi konflik itu kembali pulih karena silaturahim itu pahalanya lebih besar. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Solusinya berarti atau kesimpulannya bersabar ketika disakiti itu dengan memaafkan dan tidak balas dendam. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin membacakan banyak pertanyaan yang masuk Ustaz satu persatu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya karena ada dua hal yang sepertinya bertentangan. Di satu sisi kita diminta sabar, tidak membalas saat disakiti atau dizolimi orang lain. Di sisi lain ada kaidah atau dalil yang memerintahkan seorang muslim untuk mempertahankan harta, jiwa dan kehormatannya saat diganggu atau diancam. Bagaimana menerapkan masing-masing? Menerapkan itu tergantung kondisi. Kapan maafkan, kapan menuntut. Tadi saya bahkan sebut 3 kan. Kapan maafkan, kapan menuntut, dan juga kapan meninggalkan. Itu nanti lihat kondisi masing-masing. Maafkan itu orang yang berhati besar. Dan dia kalau maafkan berarti dia ingin orang lain juga jadi baik. Tapi kalau dia itu milih meninggalkan karena yang namanya meninggalkan ini dia tidak mau disakiti terus, dia menghindar aja deh gitu. Sedangkan kalau dia menuntut, mungkin sudah sering dizolimi dan haknya diambil, boleh saja dia tuntut. Semua tergantung keadaan masing-masing. Ustaz, jazakallah ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustadz, bagaimana jika kita pernah menzalimi seseorang? Apakah kita harus meminta maaf kepada orang tersebut atau hanya bertaubat dan beristighfar? Oh, enggak bisa. Apa yang dilakukan kalau masih hidup di dunia? Minta maaf. Kecuali kalau orang itu yang kita zolimi sudah meninggal, berarti gantinya adalah doakan orang yang terzolimi tadi. Ya, doakan dia. Ya Allah, ampunilah kesalahannya, ya Allah, saya dulu pernah lakukan kezaliman padanya. Ya, sebagai bentuk permintaan maaf. Karena sudah nggak bisa lagi kalau masih hidup, minta maaf, cari dia. Kalau enggak kayak tadi itu nanti jadi orang yang muflis pada hari kiamat. Berikutnya. Nah Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Ustadz, suami saya Masya Allah baik sekali, orang yang taat agama, tapi kalau sedang marah selalu pengen cerai dan pisah. Penonton kecewa. Ya, terus. Selalu memulangkan saya ke orang tuanya. Setelah marah selesai, sudah baik lagi. Karena saya juga sebagai istri belum benar, lelet, lemot, gak cekatan. Mohon pencerahannya Ustadz untuk saya dan suami saya yang sama-sama hadir di sini. Jazakallah khairan. Enak kalau dua-duanya hadir itu. Kalau satu saja nanti yang satu nyerang yang satu lagi gitu loh. Maka untuk suami banyak latih diri untuk SABAR. Sabar sekali hadapi istri itu. Harusnya sudah pahami karakter, emosi bisa dikendalikan. Kalimat talak itu nggak usah keluar deh. Nah itulah kelebihan orang yang menikah dengan yang belum menikah. Ada asiknya di situ karena mesti ada sabar. Kalau jomblo nggak ada sabar-sabar kayak gini, nggak ada.
Ya, dia mau marahan sama siapa? Karena kan dia marah sama istrinya, dia hadapi istrinya tadi, hadapi orang. Makanya tadi kan hadapi orang lebih berat daripada hadapi penyakit. Karena hadapi orang bisa ngomong, kita bisa negur langsung. Hadapi penyakit coba, mau marahin siapa? Nggak bisa. Mau marah-marahin penyakit tuh, panas kamu kok datang-datang nggak bilang-bilang gitu. Orang bilang kamu stres ya. Tapi kalau ada orang hidup penyakiti, langsung tuh hadapan-hadapan. Sini kamu. Nah, itu. Memang disitulah ujiannya. Ini mudah-mudahan yang dari 20 poin ini pahami ini nanti ini. Ya. Oke. Terus yang kedua, dari sisi istri ini. Istri juga berusaha mengendalikan suami. Ya, kendalikan suami. Karena memang ada karakter laki-laki itu yang keras. Tapi insya Allah, ya bagaimanapun api itu juga bisa padam dengan adanya air. Jadi jangan jadi api lagi, Bu. Api lawan api, apa yang terjadi? Tambah besar lah. Sejukkan itu ketika ada masalah, tahan diri lagi. Gitu. Jadi jangan tambah parah di situ. Akhirnya nanti yang terjadi kayak gini lagi. Suruh pulang lagi, habis itu balik lagi gitu. Jangan. Memang rumah tangga seperti itu, tapi pelan-pelan nanti bisa saling memahami ya. Apalagi kalau ini sudah rumah tangga yang lama ya. Mungkin saya curiga di sini masih awal-awal nikah, wajar banyak penyesuaian. Kalau sudah menjalani jadi asik nanti jalani rumah tangga. Semoga Allah langgengkan rumah tangga penuh sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah. Sebagian itu katakan mawaddah itu ketika awal-awal nikah. Kasih sayangnya di awal-awal nikah. Warahmah itu bukan awal-awal lagi. Ya. Itu karena sudah jalani lama, kasih sayangnya terus ada gitu. Ya, jadi dua-duanya ada, kasih sayang di awal dan seterusnya. Itu butuh dilatih itu dan banyak belajar ya supaya bisa sabar itu hadapi pasangan. Semoga Allah beri taufik. Insyaallah, amin Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz saya trauma sekali dengan pernikahan karena di umur saya yang baru 25 tahun ini dan ketika saya masih belajar untuk menjadi istri yang baik, di umur yang baru 25 tahun saya sudah jadi janda Ustaz. Saya masih belum ridho tapi saya masih bisa bersabar menghadapi ujian ini, tapi saya manusia biasa, kadang suka galau sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz. Oke. Hafsah itu nikah lagi dengan Nabi SAW setelah sebelumnya menjanda. Usia Hafsah 18 tahun. Janda itu. Makanya bapaknya Umar nih, dia khawatir sekali dengan putrinya. Nih putri saya nih gimana nih, dia janda di usia 18 tahun. Terus gimana calonnya? Yang carikan calon adalah bapaknya sendiri. Umar tawarkan kepada Abu Bakar, Umar tawarkan kepada Utsman. Utsman nolak, Abu Bakar nggak kasih jawaban juga, mau bilang iya juga dia nggak ada ucapan, tidak juga tidak. Karena sudah dapat isyarat bahwasanya nanti Nabi SAW yang nanti maju lamar Hafsah, maka semuanya tutup mulut karena itu masih jadi rahasia. Pelajarannya di sini ada wanita-wanita yang memang Allah takdirkan, qadarullah ya, takdirkan dia bercerai di usia muda. Tapi masih ada waktu perbaiki diri. Kemudian imani takdir lagi tadi yang saya singgung itu. Tastari anil hammi wal ghammi wal hazan. Orang imani takdir itu kekhawatiran tadi, kegalauan saat ini, kenangan pahit masa lampau akan teratasi. Ngaji terus. Kuatkan iman di situ, perbaiki diri. Naikkan kualitas diri dengan dalami ilmu agama dengan baik. Insya Allah laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Semoga Allah beri taufik. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya Pak Ustadz, saya punya pasangan atau pacar yang berlainan agama. Segera putus saja. Ya. Dan yang saya mau tanyakan, selama ini saya bingung dengan ini karena anak-anak saya kurang setuju dan teman saya itu untuk selanjutnya bagaimana dengan posisi saya. Enggak usah ya Allah. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Tadi ayat yang kita baca tuh At-Taghabun ayat 14.
Wahai orang yang beriman, sesungguhnya pasangan kalian, anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Yang sekeyakinan saya bisa jadi musuh loh. Artinya ada yang tidak sejalan dengan pasangannya sendiri. Apalagi beda keyakinan. Sudahlah, cari yang lain. Masih ada laki-laki beriman, masih ada ya perempuan yang beriman banyak sekali. Dan ingat, kalau diri kita baik, ya kalau perempuan, wat-thayyibatu lit-thayyibina, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka tugasnya perbaiki diri. Insya Allah akan dapat yang lebih baik daripada itu. Itu cuma masalah dunia saja. Ya, terus. Amin Ustaz, Insya Allah. Ustaz, lari ke tema sebelah Ustaz. Kami ahli waris mau membagi warisan berupa satu rumah. Kondisinya kami berempat, satu non muslim. Kalau dibagi secara syar'i, yang non muslim tidak kebagian. Kalau dibagi secara kekeluargaan, misalnya laki-laki dapat 1,5 bagian dan wanita dapat 1 bagian. Tapi ini tidak sesuai syar'i. Namun hubungan kami tetap baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Solusi pertama, suruh saudaranya log in. Tapi masalahnya dia ketika orang tua meninggal, dia dalam keadaan tidak masuk Islam, ya maaf nggak dapat aturan syar'i. Tapi problemnya memang kalau apalagi semuanya ini nggak sadar agama gitu, atau ya sudah deh bagi aja. Gitu, ada yang salah satu berujar lagi, sudah bagi aja sama rata deh, sudah yang itu dapat juga nggak masalah. Itu. Kalau saya selalu sarankan gini, bagi saja sesuai aturan syar'i, ya. Ini ada 2 anak nih, laki-laki perempuan, 2:1. Ada di antara 2 ini masih ada lagi keponakan yang bapaknya sudah meninggal, yaitu saudara dari 2 ini sebenarnya. Ini seharusnya tidak dapat. Maka caranya adalah warisan tadi jatuh dulu ke 2 ini saja. Yang ini jelas nggak dapat nih keponakan. Ya. 2 ini dibagi 2:1. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Terus sudah pegang. Rembukan lagi. Kita bantu keponakan kita yuk. Betul. Dalam kompilasi hukum Islam, jika sudah ada pembagian syar'i, terus setelah itu mereka punya kesepakatan. Sudah kita serahkan kepada yang memang dia tidak dapat warisan di situ. Itu hak orang yang dapat warisan. Jadi kalau saran saya, bagi saja sesuai aturan syar'i. Non muslim nggak dapat dulu. Nah, ini urusan dulu. Ini waris untuk yang muslim-muslim dulu ini. Nah, jika ini sudah sepakat, sudah dapat sesuai dengan jatah aturan syar'inya, baru mikir dia nggak apa-apa untuk dibantu. Gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ikhwan beristri mendekati mengajak menikah, bila ikhwan beristri mendekati mengajak menikah perempuan lain, tapi istrinya tidak setuju, apakah kita termasuk? Ya suruh istrinya setujulah. Ya Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah kita termasuk menzolimi istrinya Pak Ustaz? Sebaiknya diterima. Oh berarti yang perempuan kedua ini yang nanya, apakah kita menzalimi istri pertama? Istri pertama sakit nggak? Sakitnya di mana? Hati. Sakit Pak. Saya kemarin hadapi kasus ini nih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin tuh. Pokoknya saya harus adil di antara 2 ini. Yang bapaknya saya nasihati gitu. Saya nasihatinya gimana? Pak, memangnya nggak ada cara lain selain poligami Pak? Punya dia cari alasan macam-macam. Terus setelah saya beralih ke ibunya, Bu, setujui bapak saja Bu. Kayaknya bapak ini sudah nggak tahan lagi ini. Gitu. Punya dua-duanya pulang akhirnya itu nggak ada konflik gitu loh. Tapi sebenarnya saya itu lagi serang bapaknya dari tadi itu. Bilang, Pak, ini kan masalah kamu Pak. Kenapa nggak dikasih izin? Karena sejatinya istri itu nilai kamu ada masalah. Ya, tapi saya berusaha untuk bela lagi. Ya, bela lagi dari sisi si istrinya ini biar izinkan. Kan suami kamu mampu. Tapi yang mohon maaf di sini ya. Kalau ini pihak ini masuk pakai cara syar'i saja.
Artinya jangan awali perselingkuhan, jangan awali dengan hubungan-hubungan gelap. Tambah satu lagi, jangan awali dengan nikah siri, pusing nanti Pak. Ya, jangan awali dengan nikah siri. Saya selalu ingatkan pada bapak-bapak, Pak, negara kita itu punya aturan. Nikah itu resmi ke KUA, ya kan? Kenapa untuk urusan poligami negara pun sudah atur itu? Kenapa nggak pergi ke pengadilan agama untuk dapat izin tadi terus ke KUA? Kenapa nggak ikuti aturan? Mana ketaatan pada ulil amri? Itu aja kuncinya tuh. Negara bukan larang loh di sini. Ya, negara bukan larang, nggak ada negara yang larang. Ustadz syaratnya dipersulit, bukan dipersulit, cuma negara itu pingin lihat kamu itu mampu apa tidak. Itu aja. Ya, jadi saya tidak memihak salah satu, tidak itu. Yang jelas poligami harus adil, ya, mampu sisi finansial. Adil itu pembagian malam, masalah nafkah. Jangan sampai saya mau membela sunnah Nabi tapi akhirnya dia tidak adil, dia tidak mampu. Ingat, pada hari kiamat bisa dibangkitkan dalam keadaan jalan miring. Hadis ini jarang dibawa nih, hadis ini nih. Yang selalu dibawakan itu Nabi itu istrinya banyak. Tapi kalau sudah masalah jalan miring, oh skip dulu ini nanti. Harusnya seimbang dong dalilnya dong. Maka dua ini diingat baik-baik, mampu plus adil. Nanti tinggal nih masalah lobby ke istri itu urusan lu Pak, bukan urusan gue Pak. Ya istrinya disogok apa kek? Disogok mobil ke, apartemen ke, apa pesawat sekalian Pak. Ya, itu urusan kamu dengan istri supaya dapat izin, dapat SK tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Ustadz, assalamualaikum. Kalau mendapati anak yang sudah sulit diberi nasihat, sulit diberi nasihat, masuk kategori sabar yang manakah? Apakah sama halnya dengan sabar ketika sabar sakit yang mana ini? Atau yang sudah takdir? Ketaatan, maksiat, musibah yang bukan pilihan manusia, atau yang terakhir bersabar hadapi orang, berarti kan bersabar yang sifatnya itu adalah musibah ya karena disakiti, itu berarti disakiti anak. Tetap situ nasihat ada, doa juga ada, dan bersabar hadapi anak terus karena ujian masing orang itu berbeda-beda. Ada yang dapat ujian dari suaminya, ada dari istrinya, ada dari anaknya. Seperti tadi saya sebut di surat At-Taghabun ayat 14 tadi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengajak suami untuk istiqomah sedangkan beliau tidak bisa untuk diajak berdiskusi, dan bila diajak bicara beliau lebih tinggi dan lebih pintar? Oh jelas itu suami kayak gitu Pak. Jelas itu. Solusinya adalah, ini selalu saya pernah ulang-ulang loh di Jakarta nih. Istri tidak usah jadi ustazah. Terus istri jadi apa? Istri saja. Kenapa jadi ustazah? Oh, pulang ngomelin suami terus. Rata-rata suami itu dia punya sifat qawam. Tadi yang saya bilang itu rois dia itu. Saya ini merasa di atas. Yang boleh nasihati saya itu cuma ustadz saja. Biar ustadz saja yang bicara, kamu diam aja tuh. Dia bilang sama istri tuh. Dia nggak mau nerima. Betul nggak Pak? Betul itu coba sebenarnya. Iya. Dia nggak mau. Terus ibu nasihatinya gimana? Ibnul Qayyim itu mengatakan nasihat pada pasangan itu, atau maaf, dakwah itu ada dua macam. Ada namanya dakwah bil lisan atau bil ilmi, dan ada dakwah bil hal. Ada yang sampaikan ilmu, ceramah. Ada yang sampaikan dengan hal, perilaku, tingkah laku. Kita dapat bagi dakwah itu jadi tiga. Ada dakwah dengan ilmu saja. Ada dengan tingkah laku saja. Ada dengan ilmu dan tingkah laku sekaligus. Kalau saran saya, ya, paling enak itu kalau untuk keluarga adalah dakwahnya pilih yang tingkah laku saja. Kalau masih bisa tambahkan ilmu, sampaikan dengan cara yang baik. Daripada cuma ceramah saja, ternyata praktek dengan ceramahnya itu beda jauh. Wah, itu akan diserang. Jadi ambil cara yang ini tanpa banyak ceramah.
maka tidak perlu jadi ustadzah di rumah, wahai ibu-ibu. Paham ibu-ibu ustadzah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadznya sudah paham. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz masih soal suami istri. Bagaimana menghadapi suami yang pemabuk dan jarang sholat sehari-harinya, marah sampai sejauh mana istri harus bersabar Ustaz? Ya Allah, berat sekali. Ini istri yang bertahan itu istri luar biasa ya. Luar biasa tuh. Saya biasanya dapat ini tapi dia minta Ustaz, saya baiknya bertahan pada suami atau tidak. Kalau dia sudah pertanyaan kayak gini, saya bilang sudah lepas aja Bu. Tapi ini tadi dia masih ingin bertahan dengan suami. Insya Allah sabarnya luar biasa sekali loh. Sudah nggak sholat, mabuk-mabukan. Jelas efek mabuk tuh suka marah-marah. Itu berbanding lurus tuh. Makanya kalau dia sabar, memang sabarnya dia ingin dapat hidayah suaminya luar biasa. Bu, kuatin doa lagi Bu untuk suami. Ya, sebab tahu hari ini Allah beri hidayah itu pada suami. Kita nggak tahu. Hidayah kan Allah yang kasih, bukan kita. Itu kalau mau bertahannya. Tapi kalau dia pertanyaan selanjutnya, saya tetap bertahan atau tidak, coba timbang-timbang lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, sebenarnya ada lagi karena 4 pertanyaan. Suami tidak menafkahi lahir batin, bolehkah mengajukan berpisah? Sudah timbang-timbang aja ke pengadilan Bu. Ya Allah, berat itu, berat. Karena bahwa efek tidak baik juga kalau punya anak. Ya, apalagi tidak nafkahi lagi, sudah bertumpuk-tumpuk itu. Sudah itu jadi alasan kuat nanti. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, semoga Allah memberikan taufik buat semua. Selanjutnya Ustaz, apakah dengan menjauh sementara dari keluarga agar bisa mengikhlaskan kesalahan keluarga tersebut yang telah menyakiti hati bisa dikatakan tidak bersabar? Bukan tidak bersabar, ada orang yang tergantung kondisi. Maka kalau saya tuntut, saya nggak bersabar Ustaz. Enggak, itu memang hak kita. Justru kalau orang itu dia milih, saya mendingan menghindar, saya ketemu dia, saya cepat marah sama dia. Daripada saya konflik terus dengan dia, saya menghindar aja dulu. Kayak orang datang, dia lagi pinjam duit. Saya mendingan menghindar aja. Dia kalau ketemu saya minta terus. Ya ngapain saya berurusan duit dengan dia? Jadi bukan kita nggak sabar, tapi karena lihat kondisi. Ada kondisi kita bersabar maafkan, ada yang kondisi kita itu bersabar dengan menjauhi, ada dengan kondisi kita tetap nuntut. Karena itu hak kita, boleh. Wallahu a'lam. Ustaz izin membacakan pertanyaan cukup panjang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Saya adalah seorang kakak perempuan yang memiliki saudari perempuan juga. Selama puluhan tahun menikah dan berkeluarga, mama dan kami anak-anak tidak merasa bahagia dan merasa takut dan tidak nyaman di dalam rumah karena akhlak buruk dari ayah kami. Pemarah, egois, bakhil, dan sebagainya. Terlebih mama saya sering menjadi sasaran luapan emosinya. Walau demikian mama saya tetap sabar dalam melayani dan sudah menasihati agar tidak berbuat yang aneh-aneh termasuk syirik. Namun tidak pernah beliau tanggapi dan dengan serius. Sebagai seorang anak saya berharap mama bahagia di sisa umurnya. Solusinya? Apa pertanyaannya? Jika kelak Allah izinkan kami berdua, anak-anak menikah dan ikut suami, anak ingin mama ikut dengan kami. Saya tidak bisa meninggalkan mama dengan orang yang tidak bisa dipercaya karena tabiat itu sudah menahun dan sulit dirubah. Apakah dibenarkan jika kami sebagai anak menyuruh mama untuk cerai saja kelak? Apakah hal ini termasuk ketidaksabaran dalam menghadapi orang yang diharapkan kebaikannya, tetapi justru dialah yang paling menyakiti kami? Apakah dalam Islam itu melarang cerai? Cerai hukumnya apa? Boleh atau tidak? Makanya di agama kita itu beda dengan ajaran yang lain. Kalau ajaran lain nikah seumur hidup. Kalau dalam ajaran kita ada sebab. Masih boleh cerai, masih boleh gugat. Ya, masih boleh cerai, masih boleh gugat. Syariat tidak mengekang kita. Kalau memang dia pandang seperti itu, ini anak-anak yang mandang ini ya. Dia kasihan pada ibunya disakiti terus. Siapa yang enggak ini prihatin dengan ibunya sendiri itu? Ya, dan ini luar biasa si ibu ini mau bertahan, coba lihat.
Ya kan ibu bertahan tadi kan. Mau bertahan hadapi bapak coba. Padahal mungkin sudah saking sering kebawa emosi, mungkin ibunya kena KDRT. Luar biasa ini si ibu. Maka di antara sikap tadi yang saya sempat sebutkan, ada bentuk maafkan, ada tinggalkan, ada tetap menuntut. Kayaknya dia pilih yang nomor 2 itu anak-anak. Sudahlah ibu dijauhkan dari bapak saja. Bisa dijauhkan sini ya, cuma dijauhkan saja, tetap hubungan suami istri statusnya ada, atau pilih cerai kalau memang punya maslahat yang lebih besar. Silakan nanti timbang-timbang untuk itu. Pengadilan agama juga pasti ada pertimbangan untuk mengabulkan kondisi semacam ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, namun kita tidak bisa melupakan perbuatan jeleknya yang sudah dilakukan dan kita tidak mau dekat dengannya, sekadarnya saja, apakah perbuatan tersebut salah Ustaz? Tadi ya, 3 hal tadi tuh. Ada kita konflik bisa maafkan, ada kita konflik, sudahlah saya tinggalkan dia aja. Tinggalkan itu salah satu bentuk untuk kurangi mudorot saja. Pada ketemu dia lagi masalah atau dia yang zalimi kita, sudah jauh dari dia. Pilihan lain nuntut hak. 3 itu nanti lihat kondisi masing-masing. Nah Ustaz, izin bertanya, saya minta ke anak laki-laki yang sudah menikah supaya sebulan sekali pulang ke rumah menginap tanpa disertai istrinya. Dengan alasan supaya saya tidak merasa kehilangan anak. Apakah tindakan saya ini zalim kepada menantu? Syukran Ustaz. Ya Allah. Dalam pernikahan nanti dihitung-hitung sendiri ya. Coba lihat. Taruhlah usia anak nikah itu 25 tahun. Berarti dia hidup dengan orang tua, kalau itu pun masih bersama orang tua terus sampai nikah, itu berarti 25 tahun saja. Usia 25, taruhlah umurnya nanti 60 tahun. 25 sama 60 tahun, sampai 60 tahun, sama siapa? Sama pasangannya tuh. Itulah menunjukkan ada batasan waktu orang tua dengan anak. Kehidupan si anak nantinya lebih lama dengan pasangan dia. Itu sudah sunatullah kayak gitu. Itu ngajak tadi. Ya, anak tumbuh besar sudah SMA, terus dia kuliah, oh siap-siap. Taruhlah kalau nikah 25 tahun, tunggu hitung usia sisanya tuh. Dia sama siapa itu nanti? Dia lebih dekat nanti dengan pasangannya. Berarti 60 kurang 25 berapa tahun? Berapa? 35 tahun. Mana yang lebih lama? Dengan pasangan ataukah dengan orang tua? Dengan pasangan. Itu sudah jadi resiko. Sehingga tadi kebingungan dia, ya ini orang tua kan? Dia dengan anaknya terus enggak. Saran saya, anak itu direlakan saja. Kalau memang kangen sama anak, sudah beritahu dia saja. Tapi tidak jadi keharusan dia harus dengan orang tuanya terus. Apakah anak laki itu jadi milik ibunya? Ini harus pakai dalil deh. Kita bawakan dalil. Karena dia punya tanggung jawab banyak. Dia nggak hanya mikir ibunya seorang. Dia punya istri, dia punya anak-anak. Tanggung jawab laki-laki itu banyak sekali loh. Sehingga tidak bisa paksakan dia ketika dia sudah punya istri, paksakan dia tinggal sama ibu terus. Oh nggak bisa. Dia punya pekerjaan lebih banyak. Dan sudah jadi sunatullah, ya anak besar itu cuma sekitar sampai usia tadi itu. Nah terus dilepas tuh dia itu. Bahkan anak kalau sudah SMP, SMA pun itu dengan orang tua pun jauh loh. Betul apa betul? Dia lebih senang dengan teman-teman SMP-nya, dia lebih dekat dengan teman-teman SMA-nya, sudah cuek sama orang tua. Apalagi nanti kalau sudah kuliah lepas tuh. Dia sudah milik keluarganya tuh. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, selanjutnya Ustaz, Anda punya anak 1, tapi gimana ya hatinya selalu menutup diri, usianya sudah kepala 3. Perempuan kayaknya itu. Iya perempuan anaknya Ustaz, tapi dengan lelaki takut dan selalu menolak. Apa yang harus kami lakukan supaya anak kami bisa membuka hatinya Ustaz?
Ada beberapa cara supaya dia bisa membuka hati ya. Pertama, dari dirinya sendiri, nggak introvert kayak gitu, dia bersifat pasif berubah jadi aktif. Dari sisi anak. Bisa juga dia tambah teman. Jadi dengan banyak koneksi, banyak teman, dia masih membuka diri. Terus yang ketiga, pakai sikapnya Umar tadi pada putrinya Hafsah. Yang cari jodoh siapa? Umar. Sebenarnya kekurangan kita saat ini adalah orang tua itu lepas tanggung jawab cari jodoh anaknya. Akhirnya anak cari jodoh sendiri. Bu, penilaian anak sama orang tua beda loh. Anak itu lebih milih motor gede daripada orang bagus agama. Siapa dia? Oh, ini pakai moge, Bu. Bagus ini. Coba kalau bilang ngaji ini. Ngaji apa? Dia mau kasih hidup apa? Dan mikirnya gitu. Nggak pandang sholat, nggak pandang ini sering datang pengajian, enggak. Penilaian anak. Karena orang tua lepas. Beda dengan pilihan kayak Umar tadi. Umar coba, Umar pilih jodoh siapa? Ada orang-orang yang bermasalah situ yang dipilih Umar. Coba dia pilih Abu Bakar. Dia pilih siapa lagi? Utsman. Gak ada orang yang jelek bisa dia pilih. Minimal itu sekufu dengan Umar. Dari level keimanan tuh hampir sama tuh. Gak beda jauh. Mereka sahabat-sahabat terbaik. Maka orang tua pasti memilihnya tidak hati-hati. Lebih hati-hati memilih jodoh. Gak pilih sembarangan. Dan ditambah lagi zaman ini kalau dilepas kayak gini ya sudah. Fenomenanya ya, saya kemarin dapat beberapa perempuan itu malah saya kaget dia ada yang mau milih laki-laki Kroasia, Kazakhstan. Saya cuma geleng-geleng kok bisa berubah kayak gini ya. Kroasia. Saya sampai nasihati orang tuanya tuh, ini bukannya menyesuaikan bahasa sulit. Ya si perempuan bisa bahasa ya monggo. Kan penyesuaian lagi. Satu Kazakhstan lagi. Nanti besok Turki lagi, Korea lagi. Pilihan sekarang tuh aneh-aneh ya. Nggak ada yang pilih Nyong Ambon ke. Iya kan Bang Zul? Kurang manis apa coba? Nggak ada Kroasia manisnya, nggak ada. Coba lihat masa jadi kayak gini. Zaman nih. Ayolah peran orang tua juga ada di situ. Anak juga punya peran. Sama-sama gitu loh. Ya. Punya peran sama-sama. Nanti orang tua, oh ini jodoh saya ini gitu. Orang tua kasih masukan. Kayak gitu bareng-bareng. Jangan lepas semuanya. Orang tua punya tanggung jawab di sini. Maka jaga anak itu baik-baik. Orang tua tolong bantu tuh. Semoga Allah beri taufik. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Terakhir kayaknya ini. Iya Ustaz. Betul Ustaz. Iya. Terakhir Ustaz. Iya saya mau pulang nih. Nah Ustaz. Baik Ustaz. Sebenarnya ada dua lagi nih Ustaz yang menarik. Ustaz, karakter istri saya tidak sabar, tidak menghargai suami karena istri Ana minta cerai dikarenakan kekhilafan Ana di masa lalu. Tapi Ana sudah memperbaiki diri, tapi istri tetap ingin pisah. Mohon nasihatnya Ustaz buat Ana. Minta maaf. Siapa yang minta maaf? Turunkan ego. Minta maaf itu jangan pakai alasan lagi. Hah, saya minta maaf, saya laki-laki ini. Iya, minta maaf, ingin masalah selesai. Jadi minta maaf itu bukan berarti kita kalah, enggak. Tadi pembahasan Ibnu Taimiyah enggak ada bilang itu orang minta maaf itu kalah enggak ada. Justru dia turunkan ego dia malah jadi orang yang mulia gitu kan. Dari itu kalau pembahasan maaf itu enggak menunjukkan diri lemah, enggak. Jadi berusaha perbaiki. Ingat, perbaiki al-istimro aula minal ibtida. Lanjut lebih bagus daripada pisah. Daripada mulai dari awal. Kalau bisa minta maaf dan itu masalahnya selesai, alhamdulillah itu. Minta maaf, benar-benar mohon maaf pada istri. Istri juga mudah-mudahan berlapang dada untuk bisa memaafkan suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus Ustaz menutup pertemuan kita di hari ini.
adalah tadi ada yang mengingatkan dari jamaah, Ustadz tolong dijelaskan definisi sabar yang mungkin tadi Ustadz terlewat belum menjelaskan. Sebenarnya tadi sudah saya sebut menahan diri tadi. Mungkin saya tidak sebutkan tegas. Sabar itu dari kata al-habsu, nahan diri. Nahan hati, lisan, anggota badan. Itu sudah tuh tadi, sudah disinggung. Nah Ustadz, dan terakhir Ustadz mohon diberikan nasihat buat kami Ustadz agar kami bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar dan sebagai penutup, kalimat penutup dari Tambah Ustadz. ilmu terus, kaji terus agama ini ya. Jadi orang-orang yang mau bersabar, minta maaf, memaafkan, dan hatinya benar-benar harus lapang. Ya, semoga Allah beri taufik bagi kita semuanya.